Shalom saudara, salam damai dalam Kristus. Bagaimana kali ini akan diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 4-5 dengan tema melayani berdasarkan karunia. Saudara, apakah dalam melayani saudara sudah mengalami kedamaian? Jika belum, mungkin salah satu penyebabnya adalah kita melayani di bagian yang tidak sesuai dengan karunia kita. Saudara, seorang hamba Tuhan ngomong sama jemaatnya, "Udah kamu aja yang melayani jadi si acara di kepanitiaan retreat tahun ini." Jemaat ini pun menjawab, "Ah, jangan saya Pak, saya nggak bisa." Nah saudara, hamba Tuhan ini pun tetap mengajak dan berkata, "Nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Nggak ada orang lain lagi. Nih sedangkan si acara kurang orang. Jadi nggak apa-apa, kamu aja dulu." Singkat cerita, saudara, jemaat ini pun mencoba pelayanan seperti yang disarankan. Dia bergabung dengan si acara retreat tahun tersebut. Apakah acaranya berjalan dengan baik? Yap. Tetapi tahukah saudara, jemaat ini ternyata sangat struggle selama melayani jadi si acara. Ternyata dia seorang yang terbiasa bekerja seorang diri dan bukan dalam konteks tim. Dia juga merasa tidak nyaman karena hanya memberikan sumbangsi yang relatif sedikit untuk ide-ide kreatif untuk acara retreat tersebut. Selain itu, jemaat ini juga sempat melakukan beberapa tindakan ceroboh karena abai pada hal-hal detail. Dan memang bersyukur tim dari si acara bisa saling backup. Acara pun berjalan dengan baik dalam anugerah Tuhan, tetapi jemaat ini tetap mengalami perasaan bersalah dan struggle dalam pelayanannya. Pernahkah saudara mendengar atau mengalami hal serupa? Saudara, Roma 12 ayat 4-5 menyatakan, "Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain." Saudara, pada bagian ini Paulus menasihati supaya anak Tuhan dapat menjalani kehidupan pelayanan dalam kehidupan berjemaat sebagai salah satu respons terhadap keselamatan yang telah diberikan yang banyak dikupas oleh Paulus dalam Roma pasal 1-11. Dan saudara, di bagian ini Paulus memberikan penekanan bahwa pelayanan itu dapat dijalankan dengan sangat baik jika dilakukan sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan dan digunakan dalam konteks untuk saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Saudara, kembali ke pertanyaan, apakah saudara pernah mendengar atau mengalami kisah jemaat yang bergumul ketika dia melayani sebagai si acara dalam retreat tersebut? Saudara, ketika melihat kejadian ini memang ada dua kemungkinan. Pertama, jemaat ini sebenarnya memiliki potensi, tetapi karena ini pengalaman pertama ada kesalahan sana-sini. Ini merupakan hal yang wajar. Yang diperlukan adalah jam terbang dan dalam hal ini diperlukan juga pendampingan. Tetapi ada kemungkinan kedua yang kondisinya tidak sejalan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jemaat ini memang tidak memiliki potensi untuk ada di si acara. Kalaupun dia menjawab iya dan mau bergabung, itu lebih pada rasa sungkan, tidak berani mengatakan tidak atau ikut-ikutan. Dan pas dijalani, jemaat ini bergumul luar biasa. Alih-alih bertumbuh melalui pelayanan yang dijalankan, jemaat ini justru mengalami kelelahan. Jika ini yang terjadi, maka ada baiknya untuk melakukan beberapa hal, seperti mencari waktu untuk melakukan assessment atau tes karunia, melibatkan pembimbing atau hamba Tuhan untuk mengarahkan dan meminta saran dari sahabat-sahabat yang dekat untuk mengenali apa yang menjadi potensi diri yang sudah Tuhan karuniakan, lalu ambil keputusan terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Saudara, saya meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan karunia untuk setiap anak-anaknya. Hanya kita perlu untuk menemukan dan mulai mengembangkannya. Saudara, temukan karunia dalam diri saudara dan layani Tuhan sesuai dengan karunia tersebut. Saudara, tentu saja tidak menjamin pelayanan yang dilakukan dengan karunia itu tidak menjumpai tantangan. Tetapi setidaknya melayani sesuai karunia akan membawa pada rasa antusias yang mendatangkan pertumbuhan pribadi dan memberikan dampak pada orang-orang yang kita layani. Saudara, kiranya kita dapat melayani dan mengalami kedamaian dalam Kristus ketika kita tahu kita sedang menjalani kehidupan pelayanan dalam tuntunan Tuhan dan mengerjakan pelayanan dalam karunia yang sudah Tuhan titipkan. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan menuntun kita untuk memuliakan namanya dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Amin.